Pak Prabowo menyerahkan keris kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu, mungkin Gus Ulil bisa menjelaskan lebih baik dalam konsep tradisi Jawa. Ini mau memperlihatkan satu simbol penghormatan dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, sekaligus juga simbol persatuan, penegasan persatuan bahwa kedua orang ini adalah orang yang tidak bisa dipisahkan. Oke, kembali lagi bersama saya di Villa, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa. Nah, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu ya pemirsa terkait dengan konten kali ini, nanti kita bahas bersama. Kita melihat narasi ini konsisten justru disampaikan oleh kekuatan politik yang mengklaim diri sebagai partai nasionalis, yang retorikanya adalah retorika persatuan, tapi sehari-hari ya kader-kadernya justru menebar perpecahan dengan politik pecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini sangat kita sayangkan karena sekali lagi upaya ini artinya ini upaya bukan hanya ingin memecah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tapi juga memperlemah bangsa. Seperti dibilang oleh Gus Ulil tadi, yang kita perlukan saat ini justru adalah persatuan. Untuk mencapai sesuatu yang sangat besar, yang sangat ambisius tadi, kita butuh kerjasama yang lebih kuat. Bukan perpecahan, terutama di antara para elit. Sikap mengadu domba ini ya, apalagi alasannya kalau bukan hanya karena persoalan sakit hati, ada kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, kepentingan kelompok, dan tidak memikirkan masyarakat. Jadi ini yang justru harus kita hindari. Tapi kalau kita melihat Gus Ulil, mungkin kita bisa cukup lega juga ya. Saya pikir tingginya approval rating Pak Prabowo itu memperlihatkan bahwa masyarakat itu kritis, masyarakat itu cerdas. Mereka nggak mudah terhasut oleh narasi-narasi yang negatif tadi. Artinya dukungan kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Pak Prabowo dan Gibran ini merepresentasikan satu sikap politik yang lebih positif di mata masyarakat terhadap pemerintahan baru, termasuk juga dalam konteks hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mereka nggak ada isu dalam soal ini. Ini kan jadi isu di kelompok yang kalah. Ya harus kita akui seperti itu. Seperti Gus Ulil bilang tadi, ini ada residu dari hasil Pilpres kemarin yang masih sakit hati, dan ditambah juga ada kepentingan jangka pendek tadi gitu loh. Tapi di luar itu saya pikir kita harus mengapresiasi masyarakat yang tidak mudah terpecah belah. Mungkin kalau tadi Gus Sahal menyebut X, mungkin kita juga harus kritis terhadap X ya. X ini kan media yang mungkin sangat bias ya. Mungkin sebagian besar ini mewakili kelompok yang menengah atas, yang mungkin punya preferensi atau cara pandang yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Contoh paling gampang begini misalnya. Kalau kita lihat ketika percobaan makan bergizi gratis pertama kali dipraktikkan itu, media X itu reaksinya negatif banget. Paling negatif. Negatif banget. Sangat-sangat negatif. Sangat negatif. Mungkin bagi kelas menengah atas, makan bergizi gratis ini nggak penting, karena mereka bisa menyediakan makanan yang cukup, yang bergizi kepada anak-anak mereka, dengan kualitas yang mungkin jauh lebih baik. Tapi bagi orang kebanyakan, bagi masyarakat, jadi yang harus dibayangkan itu adalah orang, anak-anak di pelosok, yang mungkin untuk mendapatkan protein itu dalam makan sehari-hari itu tidak mudah. Untuk makan dengan telur, untuk mendapatkan apalagi daging atau ayam, itu nggak mudah. Dan ini secara piramida ini jumlahnya sangat besar dibandingkan para kelas menengah atau kelompok elit tadi. Jadi saya pikir ini yang mungkin bisa menjadi satu refleksi juga kepada kawan-kawan kita di kelompok yang mungkin punya bias dari kelas menengah atas tadi, untuk lebih empati kepada masyarakat biasa, kepada masyarakat pada umumnya yang memang membutuhkan ini. Dan ini adalah program yang sangat baik. Apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo ini kan sesuatu yang sangat baik. Kalau dalam pandangan Amartya Sen ini kan ini cara membangun infrastruktur sosial melalui pendidikan dan kesehatan. Makan bergizi gratis ini intervensi pemerintah untuk memperkuat dua aspek tadi gitu loh, supaya ada generasi yang cukup punya asupan protein atau gizi yang baik, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang lebih cerdas dan bisa memperkuat pembangunan atau Indonesia di masa yang akan datang. Jadi saya pikir kenapa kita harus nyinyir, kenapa kita harus negatif terhadap sesuatu yang baik bagi orang banyak ini? Sekali lagi, kalau ada orang yang begitu benci, begitu anti terhadap program ini, justru kita harus bertanya kepada mereka ini sedang mewakili suara siapa?
Apakah ini mewakili suara masyarakat pada umumnya yang betul-betul masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya intervensi pemerintah untuk menyediakan makanan yang lebih bergizi kepada anak-anak kita. Ini kan tantangan besar. Kita jangan sampai misalnya bonus demografi ini justru gagal kita manfaatkan karena generasi yang lahir ini kekurangan gizi. Ini bahaya besar, Hal. Ini sesuatu yang betul-betul mengancam di depan mata. Intervensi seperti inilah yang kita butuhkan saat ini, dan itu yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kita cukup bisa beruntung juga. Ya, kita akui ada banyak mungkin ada kekurangan sana sini, ya pasti ada ya. Tapi jangan sampai semuanya dibilang nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Atau Indonesia gelap misalnya. Indonesia gelap, seolah-olah kan kiamat besok gitu ya. Program bergizi, makan bergizi gratis ini nggak enak dan lain sebagainya. Jangan begitulah. Ini kita jangan berpikir dengan perspektif kita saja. Coba mulai berempati kepada masyarakat pada umumnya. Di hari terakhir, pada saat dihadiri oleh Pak Jokowi ini menjadi jadi catatan yang menarik juga. Hari terakhir itu hari Sabtunya Hari ya? Sabtu ya, Pak Prabowo menyerahkan keris kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu, mungkin Gus Ulil bisa menjelaskan lebih baik dalam konsep tradisi Saya Jawa. ragu, karena Simbolnya keris itu kan tradisi abangan. Gus Ulil kan tradisinya santri. Kalau yang diserahkan itu kitab kuning, Kitab kuning baru. paham saya. Terus sorry. Ini mau memperlihatkan satu simbol penghormatan dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, sekaligus juga simbol persatuan, penegasan persatuan bahwa kedua orang ini adalah orang yang tidak bisa dipisahkan. Merupakan simbol persatuan nasional. Jadi kalau kita melihat hubungan antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini memang tidak mengherankan, karena sebetulnya kan hubungan mereka ini terkait pada atau direkatkan oleh pada dua hal yang saling memperkuat. Yang pertama ini sifatnya emosional, bagaimana seorang Pak Prabowo tersentuh ketika dirinya dikalahkan oleh Pak Jokowi, malah diajak masuk ke pemerintahan. Ini dianggap satu kepercayaan yang besar, satu sikap yang legowo, dan karena itu hubungan di antara mereka itu begitu erat sampai sekarang sudah terbukti jatuh bangun. Kemudian yang kedua ini hubungan yang sifatnya lebih strategis, karena Pak Prabowo itu sama seperti Pak Jokowi, bicara tentang kemajuan Indonesia, tentang tantangan ke depan, apa yang harus kita kerjakan ke depan. Sehingga Pak Prabowo kemarin juga menyampaikan tentang rencana beliau misalnya terkait dengan program makan bergizi gratis, kemudian juga dari mana sumber dananya, bagaimana beliau akan membangun satu super holding BUMN untuk memperkuat arah atau menjadi sumber pendanaan pembangunan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ada terus kesamaan juga itu hilirisasi, betul, melanjutkan dan memperluas hilirisasi yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi saya pikir kedua pemimpin ini punya visi yang sama tentang kemajuan, sehingga hubungan di antara mereka itu sifatnya adalah hubungan yang lebih strategis, bukan hubungan taktis elektoral 5 tahunan belaka. Jadi ini yang harus kita lihat. Dan yang kedua itu hubungan yang sangat emosional. Rileks banget kemarin ketika bertemu, keduanya berinteraksi dan lain sebagainya, saling lempar guyon. Jadi saya pikir ini melegakan ya buat kita yang ingin bahwa Indonesia ini maju. Karena kita harus bertanya, kalau ada orang yang merasa terganggu dengan persatuan di antara Pak Jokowi dan Prabowo, ini motifnya apa? Ngapain? Ini yang harus kita justru kritisi. Kenapa ada pihak-pihak, ada kelompok yang tidak suka melihat kedua pemimpin ini bersatu? Bukankah persatuan di antara elit ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan bangsa kita? Bukankah kalau misalnya mereka terpecah belah itu malah akan melemahkan upaya kita untuk membangun Indonesia ke depan? Jadi mungkin ini pertanyaan yang akan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Siapa yang nggak suka dengan persatuan ini? Kalau kita kemarin melihat apa yang terjadi di Sentul kemarin, kita sangat lega bahwa Indonesia ini para elitnya bisa bersatu, bisa bekerja sama, dan ini merupakan modal penting mengingat tantangan di ke depan itu akan cukup berat. Ada konflik di Timur Tengah, ada Ukraine, ada pelemahan ekonomi global, dan lain sebagainya. Jadi ini modal yang sangat besar bagi kita untuk melangkah, saya pikir. Ya. Nah, soal kenapa kok sampai ada yang pengen supaya persatuan itu direnggangkan, kan itu kan sesuatu yang menjadi concern-nya Pak Prabowo juga ya. Ada yang pengen memisahkan Jokowi dengan Prabowo dan lain-lain, itu kan berkali-kali ditegaskan Pak Prabowo bahwa ini sesuatu yang ya katakan aja sia-sia lah gitu ya. Tapi itu yang fakta
secara narasi di medsos terutama, di X terutama, itu yang rame gitu. Jadi misalnya kalau tadi Bung Andi menyebutnya ini persatuan menyongsong sesuatu yang persatuan elit demi menyongsong tantangan besar. Kalau yang lain kan justru mengafirmasi kecurigaan bahwa Prabowo itu dicawe-cawein oleh Jokowi gitu kan. Itu yang rame kan. Makanya mereka pengen memisahkan bahwa Jokowi itu jadi beban bagi pemerintahan Prabowo, dan kemudian muncul wacana misalnya adili Jokowi lah, terus hari ini ada Indonesia gelap dan seterusnya ya, narasi Indonesia gelap dan lain-lain. Jadi ini bagaimana Gus Ulil menjelaskan, melihat ya hal semacam ini? Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak bisa diprediksi? Terkait juga dengan tadi acara di Sentul, terus di Muslimat dan seterusnya. Ya intinya sebetulnya pemilu 2024 itu ya belum sepenuhnya selesai. Karena aftermath-nya itu, dampak-dampak dari pasca pemilu ini masih kita rasakan ya. Dan mungkin akan terus masih kita rasakan sampai setahun 2 tahun ya. Dan hal ini sebetulnya memang ya sesuatu yang wajar, karena memang pemilu kemarin bagi beberapa pihak ya, pemain-pemain politik dalam kompetisi kemarin, hasil pemilu yang terakhir itu memang menyakitkan sekali. Itu bisa kita pahami lah. Sehingga dampaknya itu panjang. Nah, jadi saya membaca negativitas ya, kesan yang terus ingin mencari masalah ini dan mempermasalahkan dan membuat renggang antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya kira itu bagian dari aftermath ini. Jadi akibat dari pemilu yang bagi saya masih belum selesai sepenuhnya. Nah, tetapi yang menarik adalah begini. Ya, saya sendiri bukan orang yang dari awal mendukung Prabowo. Anda tahu semua itu. Saya sendiri melihat Pak Prabowo secara positif itu pelan-pelan. Jadi, nah, perubahan saya ini, saya menjadikan saya sebagai semacam kasus, ya. Semacam kasus ini. Semacam kasus ini. Saya kira itu juga bisa mewakili beberapa kasus yang lain. Tidak semua kasus, tapi sebagian kasus mungkin terwakili kasus saya. Kasus saya itu adalah, saya berubah melihat Prabowo 2 hal. Pertama adalah, saya melihat fakta. Ternyata faktanya masyarakat itu menghendaki. Ya. Di era pemilu yang terbuka seperti sekarang ini, itu kita nggak bisa mengatakan bahwa pemilu itu dimanipulasi hasilnya dengan begitu mudah, karena ada mekanisme untuk mengecek hasil itu secara objektif melalui poll, melalui quick count, melalui exit poll kan. Jadi itu mekanisme untuk mengecek hasil pemilu itu sangat banyak sekali, sehingga mustahil ada atau kemungkinan terjadi rigging atau manipulasi hasil secara blatant, secara terus terang. Itu menurut saya nggak mungkin. Kesimpulannya adalah apa? Bahwa memang rakyat menghendaki Pak Prabowo. Jadi, nah kalau demokrasi itu artinya adalah mendengar suara rakyat, dan rakyat sekarang menghendaki Pak Prabowo, ya masa kita ngengkel terus gitu kalau bahasa Jawanya kan. Kalau ngengkel terus berarti ya kita tidak terima pada hasil demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo ini ternyata genuine ketika berkomunikasi. Jadi kita rasakan, saya mulai nonton pidato-pidatonya Pak Prabowo ya setelah Pilpres ya. Saya ikuti hampir semua pidatonya itu. Dan saya melihat komunikasi politik Pak Prabowo melalui pidato-pidato dia itu genuine. Dia cenderung tidak pidato menggunakan teks. Betul. Dia pidato spontan. Dia mengatakan kemarin di Sentul itu pidato apa adanya, bukan yang sopan. Jadi ada pidato sopan, ada pidato apa adanya. Nah, ternyata pidato apa adanya ini yang dia pakai, model itu yang dia pakai dalam seluruh pidato. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Memang betul kata Samara, apa-apa yang berkaitan dengan Pak Jokowi itu pastinya dibawa ke ranah politik ya.
pasti itu masih dipolitisasi, walaupun itu sebenarnya sangat menguntungkan sekali untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan rakyat, dan untuk negara ya, karena ini memang bagian dari saling persaingan di dalam dunia perpolitikan untuk menarik simpati rakyat, menarik simpati masyarakat secara luas ketika ada momentum pemilihan, untuk elektabilitas dari ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini ya seperti apa. Oke.